adalah biasakan baca Qur'anul Latif ini setiap hari. Insya Allah nggak ada yang susah, ya. Insya Allah nggak ada yang puyeng, Insya Allah nggak ada yang bercerai, Insya Allah, ya. Rajin, lazim. Kalau mau ditambah dengan Ratibul Haddad dan Ratib Al-Qas, Insya Allah kita sudah sampai di hari ke-5 di bulan Muharram, ya. Kalau mau ngapa-ngapain jangan di bulan ini dulu, ya. Ntar habis bulan Muharram selesai baru, ya. Yang mau ngawinin, ya, ntar di bulan Safar. Yang mau bikin rumah bulan Safar, ya. Yang mau kawin lagi ntar di bulan Safar, ya. Jangan di bulan Muharram ini, karena bulan Muharram ini ada amalan-amalan yang lebih penting untuk kita kerjakan. Ada 12 amalan. Kalau bisa kita kerjain semuanya, alhamdulillah. Kalau kagak bisa ngerjain 12, 11 deh. Kalau nggak 11, 10. Kalau nggak 10, 9. Kalau 9 nggak bisa, 1 dan nggak apa-apa bisa kerjain. Apa itu? Puasa di bulan Muharram, terutama pada tanggal 10 bulan Muharram. 5 hari lagi, ya. 10 bulan Muharram puasa. Jadi puasa di bulan Muharram ini termasuk salah satu puasa yang afdal setelah bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bulan Muharram termasuk bulan yang dimuliakan. Yang kedua, sholat yang dimaksud itu udah ada di WA, ya. Buka grup WA-nya masing-masing, ya. Itu ada sholat yang spesifik. Tapi kalau nggak sanggup kerjain yang seperti sudah di-share, ya, kerjain aja sholat biasa yang oleh orang tua kita dikerjakan. Sholat apa itu? Sholat qomat, sholat tahajud, sholat hajat, sholat haq, sholat syukur, sholat goib, sholat witir, ya. Ingat gak? 1 sholat tobat, sholat tobat, ya. Habis sholat tobat baru tahajud. Habis sholat tahajud, sholat haq. Sholat haq ini Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tunaikan hak Allah dengan sebenarnya, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu sebelum bisa menunaikan sholat sunat haq, ya. Habis sholat sunat haq, sholat syukur. Allah bilang, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Habis sholat syukur, sholat gaib. Kenapa kita sholat gaib? Ya. Dulu ada zaman kita Badar, ya. Ini kan kelihatannya pada alim-alim banget, ya. Duduk di masjid. Dulu kan pada Badar pernah gak Badar? Pernah. Nolong jamu orang. Pernah Badar, ya. Sholat gaib, sholat yang kita enggak deteksi. Berapa yang pernah kita tinggalin, berapa yang mungkin pernah terabaikan dari kita, ya. Sholat pertama tadi sholat apa? Habis sholat tobat, habis tahajud, sholat haq, terus sholat syukur. Habis sholat syukur baru sholat, habis sholat gaib witir. Sholat tobat, sholat tahajud, sholat hajat, ya. Habis sholat hajat, sholat haq, sholat syukur, sholat gaib, baru sholat witir. Sholat hajat terutama yang kupingnya udah berbunyi nggak berhenti denging, ya. Kalau cuman sekali cuma gitu doang, kita
kita cuma disuruh baca zakarallahu man zakaroni fi khair. Semoga Allah menyebut kebaikan orang-orang yang menyebut kebaikan saya. Tapi kalau nging sehari udah dikucak-kucak di kuping, udah ditiup, dimasukin air, masih nging, itu daun yang di Lauhil Mahfuz udah lagi goyang. Siapa itu? Mardani. Kata malaikat, siapa ya? Mardani. Siapa? Mardani. Terus tuh malaikat yang di situ ngomongin kenceng. Itu nggak bisa diobatin, mati 40 hari lagi, guys. Jadi yang nging itu tunggu tinggal 40 hari, hitungin aja 40 hari. Tapi kalau mau terus, obatnya cuma satu. Sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama ayat kursi 10 setelah Fatihah. Rakaat kedua Al-Ikhlas 10 kali. Habis itu duduk baca surat Al-Ikhlas. Wa surat Al-Ikhlas yaqul al-fantasil. Baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Tapi kudu ngomong. Ya Allah, dengan sholat hajat ditambah saya baca surat Al-Ikhlas 1000 kali, hamba mohon tambahkan umur hamba. Nah, insya Allah pas udah baca Qul huwallahu ahad Allahus samad sampai 700 kali, berhenti tuh nging. Jangan berhenti, terusin sampai 1000. Nanti kalau udah 700, udah berhenti, ntar dia goyang lagi, gitu ya. Jadi sampai 1000. Saya udah 3 kali, ya. Saya udah 3 kali ngalamin seperti itu. Obatnya sholat hajat 2 rakaat, duduk ngadep kiblat, baca Al-Ikhlas 1000 kali, enggak boleh iklan. Ya. Kencing dulu, enggak boleh. Ya. Cucu minta duit, nggak kepake. Ya, makanya kunci pintu, bikin ruang khalwat, zikir yang khusyuk yang benar, supaya apa? Diijabah. Jadi pertama sholat tobat, yang kedua sholat tahajud, yang ketiga sholat hajat, baru sholat sunat hak, baru sholat syukur, lalu sholat gaib, ketujuh sholat witir. Ya. Puasa di bulan Muharram ditambah sholat sunnah. Nah, kalau sholat sunnah dikerjain, sholat wajibnya jangan di rumah. Sholat sunnah dikerjain di rumah. Sholat wajibnya di mana? Masjid. Sholat masjidnya di masjid. Ini sayang banget nih, masjid udah cakep, adem, enak banget. Jadi ayo sholatnya di masjid yang fardu itu. Sum, sholli, sil. Nah, yang ketiga, di bulan Muharram ini kita disuruh silaturahim. Terutama nih sama kakak, adik, ipar yang kemarin berantem. Ada yang saudara sama saudara marahan gara-gara warisan. Ada yang gara-gara hal sepele putus hubungan, sambung. Karena orang yang putus hubungan berat untuk masuk surganya. Makanya di dalam Al-Kabair ada orang pergi haji, bawa duit kebanyakan. Akhirnya duitnya itu menghalangi dia dari ibadah. Apa bisa kalau di Ka'bah bawa duit? Bisa nggak? Wah, keganggu. Sa'i keganggu. Apalagi ngelontar, wukuf. Wah, keganggu deh. Akhirnya duitnya dititip di temennya. Temennya ini alim, soleh, amanah,
Pokoknya secara lahir kelihatan top banget dah hablum minallahnya, hablum minannasnya. Makanya si haji ini daripada dia direpotin duit, kebanyakan bawa duit pergi haji, duitnya dititip. Gue titip dulu duit, gue mau laksanain haji. Selesai ibadah haji, udah selesai tahalul yang sani, dia mampir ke rumah temennya untuk ngambil duitnya. Duitnya itu nggak ada. Kenapa? Temannya mati. Innalillahi wa inna ilaihi. Ditanya sama bininya kagak tahu. Jadi kalau orang nitip duit ke kita, kasih tahu bini apa jangan? Kasih tahu. Itu orang soleh tuh kagak kasih tahu. Duit saya titip berapa banyak? Kagak ngomong bang, nggak ngomong. Laki saya kagak. Terus gimana? Nggak tahu. Ini si haji bingung, balik lagi ke haram. Nanya sama imam, Mam, saya nitip duit, teman saya meninggal, bininya kagak tahu bagaimana ini. Oh gampang, ente ke sumur Zam-Zam, sholat hajat 2 rakaat, habis sholat hajat 2 rakaat, ente zikir, habis selesai zikir, ente panggil namanya di sumur Zam-Zam, panggil, ya fulan. Nah, ntar dia nyaut. Begitu doang, iya, alhamdulillah, ketemu di duit, alhamdulillah. Jalan ke haram, nyari Zam-Zam, di mana sumur Zam-Zam? No, alhamdulillah. Sholat 2 rakaat, udah selesai zikir, dipanggil, pulang. Kagak ada jawaban. Pulang. Berkali-kali panggil kagak. Jangan-jangan sholat gua kagak usyuk kali ini ya, mikirin duit. Sholat lagi deh. Kagak ada juga dipanggil. Akhirnya lapor, imam, saya udah 3 kali sholat, zikir saya panggil gak ada. Kata imam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa imam? Gak ketemu dong duit saya. Saya khawatir temenmu itu ahli neraka. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kalau dia ahli syurga, dia nyarut, pasti ada di situ. Wa kana tahtahu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Arasy Allah ada di atas air Zam-Zam. Di situ letaknya ruh orang-orang yang bertakwa yang bakal masuk surga. Cari. Kagak ada. Saya khawatir temanmu ahli neraka. Jadi gimana? Kamu pergi ke Yaman. Di sono ada negerinya Amrohat yang dulu nyerang Ka'bah, mau ngancurin Ka'bah pakai tentara bergajah. Nah, di situ ada sumur namanya Birwood atau Barwood. Itu tempat yang sangat luas. Ente sholat di sono panggil coba. Karena itu dicoba di situ. Dia pergi ke Yaman, dia sholat sambil gak khusyuk, selesai sholat gak pakai zikir, dipanggil bulan, langsung, woi, astagfirullahaladzim, lu ngapa ada di sini? Waduh, tolongin gua, lu ngapa di sini? Nah, dosanya apa? Dia ahli taat, ahli sholat, ahli zakat, semuanya. Cuman dia punya kesalahan satu, mutus tali silaturrahim. Dia punya saudara perempuan, akhlaknya jelek, rupanya juga jelek. Lahir batinnya, makanya dia sakit. Daripada gua kasih dia, mendingan gua kasih anjing gitu. Putus. Terus gimana? Tolongin gua. Percuma amal ibadah yang gua kerjain gara-gara mutusin tali silaturahim, gua jadi di sini. Tolongin gua. Di mana rumahnya? Di kampung ini. Ya udah deh, gua tolongin. Cuman duit gua di mana? Oh, emang tujuannya nanya duit? Gitu ya. Duit ente ada di pintu dalam tanah, di pintu rumah anak kubur, ente ambil di situ. Astagfirullahaladzim. Iya deh. Kira-kira ngambil duit dulu, apa
minta maaf dulu. Ambil duit dulu. Assalamualaikum, bininya Fulan kenapa? Kata suami ente duit ana dipendem di belakang pintu. Gali, pas digali bener ada. Goblok. Duit itu bininya yang Allah laki kebangetan banget. Megang duit segini kagak ngomong. Sama enggak orang Sunter? Sama ya. Akhirnya apa? Kata si haji ini, Bu, ini buat ibu. Saya pamit dulu. Kemana? Saya mau ke rumah teman. Akhirnya dia pergi ke rumah saudara dari yang temannya ini. Dia beri salam bener, rupanya jelek, akhlaknya juga. Orang kalau akhlaknya jelek, wajahnya juga ngikut jelek. Akhirnya apa? Setelah komunikasi, dia ngaku saya temannya si Agus. Wah, kata ibu nggak mau mampus tuh orang. Bu, udah mati. Alhamdulillah. Kagak mau mati terus kalian. Kira lu kenapa sih, Bu? Pokoknya itu orang yang paling jahat sama saya. Ibu salah. Saya temennya. Dikeluarin tuh 5 gepok. Setiau. Buat tiau. Ini Bu 5 gepok. Apa ini? Ini dari saudara ibu. Yang bener, iya. Terus gimana? Ya, itu dia sayang sama ibu, maafin aja. Emang bener dia ngasih duit? Iya, ini duit. Duit dari mana dia? Saya teman bisnisnya. Ini keuntungannya, nih buat ibu. Bener dia. Ya Allah, maafin saya, maafin. Ibu maafin gak saudara? Kalau begini mah saya tahu saya kagak bakalan marah sama dia. Ibu maafin, saya maafin. Tapi dia sebelum percaya, dia konfirmasi lagi. Dia sholat di sumur Zam-Zam lagi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Dipanggil pulang. Alhamdulillah, udah pindah ke sumur Zam-Zam. Nah, makanya awas. Jangan sampai mutusin tali silatur cuman gara-gara hal yang sepele. Gara-gara bini, ya. Gara-gara anak, gara-gara ponakan. Ayo hubungin, ya. Sum, soli, sil, ya. Puasa, sholat, silatur, sum, soli, sil. Coba bareng. Sum, soli, sil. Gampang ya. Sum, soli, sil. 3 tuh. Sum, soli, sil, ya. Sum, soli, sil. Yang keempat, zur aliman. Zur artinya ziarahlah. Kemana? Aliman, ke orang alim. Ziarah orang alim. Mana orang alim di sini? Masa kagak tahu? Ke Pulau Kecil. Emang di sini kagak ada orang alim? Banyak. Tuh ada Pengaji Hasan, ya. Ada Pengaji Karno, Pengaji Warino, ada Pengaji Sudrajat, ada Pengaji Idris, ada Pengaji. Banyak orang pintar, orang alim di sini. Banyak gak? Zur aliman, berziarah ke orang alim. Yang gak usah repot-repot, bawa pisang aja sesisir, cukup. Cukup gak? Kalau pisang kagak ada, matoa sekilo boleh. Gitu. Nggak ada juga, ya udah rokok Sampurna Mil 1 pos, nggak apa-apa. Gitu, ya. Gitu. Zur aliman, ya. Sum salisil zur aliman, odawat tahil. Ud artinya kunjungi orang yang sakit. Ini kan banyak orang pada sakit kan? Nah, yang pada sakit datengin, didoain, kunjungi.
dikunjungin ya. Ya. Mudah-mudahan ente lekas sehat kembali. Amin ya Allah ya Rabbal. Girang banget gitu. Orang girang. Apalagi di rumah sakit ya. Di rumah sakit kan dia ngomong. Itu udah sakit kagak ada yang melongok, cepet mati itu. Asli gitu ya. Tapi kalau dia sakit yang ngomongin banyak. Banyak yang ngomongin sampai antri cepat sembuh itu dia. Ntar kalau udah sembuh pengen sakit lagi dia tuh. Gitu ya. Wattahil pakai sifat mata. Nah ini orang laki udah lama nih kagak pakai sifat mata, ya enggak? Pakai di bulan Muharram pakai sifat mata. Biar matanya apa? Biar matanya terang, biar bini juga girang. Ntar bini lihat, ya Allah lagi gue cakep ya rupanya ya. Gitu, senengin bini ya. Wattahil Roksal yatim mimsah. Kepala anak yatim diapain? Usap kepala anak yatim. Itu pahalanya gede. Usap gitu. Saya ketemu sama anak yatim piatu. Itu teman baik anak saya. Anak saya ke pondok pesantren. Dia kehilangan teman. Di musola dia nanya, Pak Ustaz, Bang Fadlan ke pesantren ya? Iya. Ya kan di pesantren enak ya Pak Ustaz. Ya Allah, itu anak nangis. Kehilangan teman. Dia bercita-cita, alangkah nikmatnya kalau saya bisa merasakan kenyang pendidikan. Cuma usap. Mudah-mudahan mau kawin lagi, ketemu sama duda yang keren. Pak Ustaz kan emak saya udah mati. Mudah-mudahan bapak kawin lagi. Bapak juga udah mati. Aduh, sedih banget. Itu kita usap-usap doang. Sabar ya nak. Mudah-mudahan ada bapak baru, ada emak baru yang Allah pilih, walaupun bukan bapak dan emak kamu. Itu cuma usap-usap doang kira. Cuman pas kita lagi ingat di dalam keheningan, ya Allah, mana kapan gue bisa nolongin itu bocah, ya Allah. Ya, usap kepalanya penuh kasih sayang. Lalu tasodak, bersodakoh. Sodakoh itu nggak perlu harus kita undang ke rumah kita, kumpulin 40 orang, disuruh tahlil 2 jam, duduknya pantatnya petepos, nggak perlu. Lalu kalau kebanyakan tahlil juga, dia juga kesel. Lama banget nih tahlilnya. Giliran pulang diamplopin goceng-goceng. Pas dia buka nangis. Kenapa kamu? Buat bayar baju yang kurang, Pak. Ngenes gak kalau begitu? Ngenes. Daripada begitu mendingan apa? Anak yatim yang ada, kita lagi lewat nih anak yatim nih. Wah, ada 5 orang lagi nih. Anak yatimnya 1. Yang 4 bukan anak yatim. Wah, sini. Anak yatim kasih goban. Berapa goban? 50.000. Yang kagak yatim kasih 2.000. Kata yang kagak yatim, kok dia 50.000? Dia bapaknya udah. Kan yang berempat berdoa, ya Allah, kapan bapak saya mati, ya Allah. Jadi anak yatim saat itu bangga. Alhamdulillah, ya Allah, untung bapak saya jadi dapatnya. Coba kalau masih hidup, dapatnya segitu. Jadi tasodak, ya. Susalisil sur'aliman udwat tahil roksal yatimim sah tasodak wal tasil. Mandi tobat. Nah, di bulan Muharram jam 2, jam 3 boleh tuh mandi, ya. Ya Allah, saya niat
Mandi menghilangkan semua dosa lahir dan sejak saya mandi menjadi bersih, menjadi suci, saya bertekad tidak akan melakukan dosa-dosa lahir dan batin lagi untuk selama-lamanya, kecuali lupa, kepleset atau diprovokasi. Itu ya, mandi, tasaddaq wa tasil. Nah, ini penting. Wasi'alal riyal. Ini di bulan Muharram ini luaskan belanja keluarga. Biasa ngasih bini 20.000 ya, kasih gopek. Biasa bakhil, pelit sama bini, di bulan Muharram jangan pelit. Nah, itu celengan yang udah setahun yang lalu tebok. Buat apa? Buat wasi'alal riyal, buat meluaskan keluarga. Lagian juga yang banyak makan juga suami juga akhirnya kan. Ya, biasanya kan tempe digoreng, terus tempe di sayur, terus tempe dipepes, terus tempe diorek, terus tempe di mendoan digoreng, tempe semua, judulnya doang beda-beda. Nah, di bulan Muharram khusus tanggal 10, wah tambah ini. Apa tuh? Kepala kambing utuh. Wah, Masya Allah. Lidah bajai. Wah. Jadi apa? Dijanjikan sama Rasulullah, kalau di bulan Muharram ini kita luaskan rezeki buat keluarga, entar setahun ke depan rezeki kita luas. Jadi yang sekarang rezekinya pada cekak, itu pastikan kemarin di bulan Muharram bakhil sama keluarganya. Ya. Wasi'alal riyal qalib zufura. Tuh apa namanya? Kukunya diapain? Kukunya dipotong. Ya. Terus surat al-ikhlas al-fantasil, baca surat al-ikhlas 1000 kali. Udah pada hafal ya. Ntar kalau kagak hafal tanya sama Buya Ari aja ya. Dia punya Buya Ari. Dia cuma ngerekam doang, nggak pernah di share gitu, direkam doang ya. Ntar minta ya. Mudah-mudahan pada ingat semuanya. Untuk malam ini minta rekamannya sama Buya Ari ya. Kalau nggak gedor aja rumahnya gitu ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna rasyida. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih waktunya dan mohon maaf bila ada kalimat yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi